Halo, selamat pagi peserta didik kelas 11. Kembali lagi dengan saya, Ibu Cita Multi Prameswari. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, pelajaran ini sudah kalian pelajari saat SMP. Cuma saat SMP kita hanya menggunakan 2 variabel. Namun sekarang saat SMA kalian menggunakan 3 variabel. Oke, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah peserta didik dapat 1. Menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan campuran dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. 2. Menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan campuran dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menentukan metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang paling mudah. Oke, selanjutnya, nah, saat kalian SMP, kita sudah mengenal mengenai metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, sama, saat kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kita juga akan menggunakan 3 metode yang sama saat kalian pelajari SMP, yaitu yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga campuran, dan yang terakhir adalah metode dengan menggunakan matriks. Namun, dengan menggunakan matriks, kita akan pelajarinya saat kalian kelas 11 ya. Oke, langsung saja. Oke. Di sini saya akan memberikan contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. 2x plus y plus z sama dengan 9, x plus 2y min z sama dengan 6, dan 3x min y plus z sama dengan 8. Oke, di sini saya misalkan ini adalah persamaan 1, kemudian ini adalah persamaan 2, kemudian ini adalah persamaan 3. Baik. Di sini saya akan menyelesaikan SPLTP dengan menggunakan metode campuran. Berarti saya akan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa yang paling mudah dieliminasi adalah variabel yang Z. Mengapa? Karena di situ bisa kita lihat bahwa variabel Z itu sudah memiliki koefisien yang sama, yaitu ada positif 1, negatif 1, dan positif 1. Oke, di sini saya akan mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Nah, di sini saya mau mengeliminasi yang Z ya. Nah, di sini koefisien Z sudah sama. Yang atas itu koefisiennya positif 1, yang bawah negatif 1 ya. Nah, karena yang atas positif yang bawah negatif, maka di sini operasinya saya jumlahkan supaya si Z-nya hilang ya. Ini Z-nya hilang sehingga sisanya tinggal 3x ya plus 3y sama dengan 15. Kemudian kita lihat bahwa di sini persamaannya memiliki faktor 3, maka kita bagi dengan 3 ya, sehingga menjadi x plus y sama dengan 5. Nah, ini adalah persamaan keempat. Oke, selanjutnya saya akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3 sama. Saya akan mengeliminasi yang Z. Di sini koefisiennya sudah sama, yaitu atas dan bawah positif 1, maka di sini operasinya adalah dikurangi. Ya, sehingga persamaan menjadi ini dikurangi minus X, ini dikurangi menjadi minus 2Y sama dengan 1. Sehingga kita peroleh ini adalah persamaan kelima. Kemudian eliminasi X atau Y dari persamaan 4 dan 5 ya. Oke, di sini koefisien X-nya sudah sama, yang atas 1, yang bawah negatif. Maka saya akan mengeliminasi yang di X ya. Oke. Sehingga di sini operasinya adalah plus. Supaya X-nya hilang, maka operasinya plus ya. Sehingga persamaan menjadi ini dijumlah jadi 3Y, dijumlah jadi 6, kemudian 3Y sama dengan 6. Nah, maka kita bisa menentukan bahwa Y-nya adalah 6 dibagi 3, yaitu 2. Oke, kita sudah punya 1, Y-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan 4. Bebas ya, mau ke persamaan 4 atau 5. Nah, saya di sini akan memasukkan ke persamaan 4 supaya kita memperoleh si X. Oke, X plus Y sama dengan 5, Y-nya diganti dengan 2, sehingga X plus 2 sama dengan 5, maka kita peroleh X adalah 5 kurangi 2, atau X-nya sama dengan 3.
Oke, kita sudah nemu X-nya 3. Selanjutnya, nah, substitusikan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 ke persamaan awal. Kamu boleh memilih apakah mau persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh. Terserah, oke? Nah, di sini saya akan mensubstitusi ke persamaan 1. Maka si X dan si Y-nya saya ganti, X-nya diganti dengan 3, kemudian Y-nya diganti dengan 2. Oke, hitung. 2 kali 3, 6, 2 plus Z sama dengan 9. Sehingga kita peroleh Z adalah 9 kurangi, ini dijumlahkan 8 ya, maka 9 kurangi 8, maka Z-nya ketemu 1. Nah, kita sudah menemukan X, Y, Z-nya, maka himpunan penyelesaian adalah 3,2 dan 1. X-nya 3, Y-nya 2, dan Z-nya 1. Mudah ya? Oke. Nah, soal ini juga bisa diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Nah, bagaimana caranya jika kita mau menggunakan metode substitusi? Oke. Soalnya sama. Kemudian saya juga memisahkan ini adalah persamaan 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya akan memisahkan dari persamaan 2. Ya. Persamaan 2 saya tulis X plus 2Y min Z. Kemudian di sini saya memisahkan X sama dengan, maka positif 2Y dan negatif Z saya pindah ke kanan. Sehingga menjadi min 2Y plus Z plus 6. Itu adalah persamaan keempat. Kemudian saya substitusi persamaan 4 ini ke persamaan 1. Jangan kedua lagi ya, nanti tidak akan ketemu ya. Jadi saya substitusi 4 ke 1, atau misalkan kalau kalian ingin mensubstitusi ke 3 itu juga boleh. Asal jangan kedua ya, karena kita tadi memisahkan dari persamaan 2. Oke. Saya tulis dulu persamaan 1, 2X plus Y plus Z sama dengan 9. Kemudian X-nya saya ganti dengan min 2Y plus Z plus 6. Oke, kemudian kita buka kurung, artinya kita akan mengalihkan 2 dengan yang di dalam kurung, sehingga menjadi ini min 4Y plus 2Z plus 12 plus Y plus Z sama dengan 9. Oke, kemudian kita dekatkan suku-suku yang sejenis. Min 4Y dekatkan dengan Y menjadi min 3Y. Kemudian 2Z dekatkan dengan Z menjadi 3Z. Kemudian ini 9 kurangi 12 ya. 12 saya pindah ke kanan jadi min. Sehingga menjadi minus 3. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini punya faktor negatif 3 ya. Maka saya di sini akan membagi persamaan ini dengan negatif 3. Sehingga menjadi Y menjadi positif Y. Ini juga jadi negatif karena dibagi negatif ya, positif dibagi negatif jadi negatif Z, negatif 3 dibagi negatif 3, 1. Nah, ini adalah persamaan, oh ya, ini dipindah dulu ya, dalam bentuk Y. Maka min Z saya pindah ke kanan menjadi 1 plus Z, maka ini persamaan kelima. Oke, selanjutnya saya akan mensubstitusi persamaan 5 ini ke persamaan 3 ya. Karena persamaan 3 tadi belum saya sentuh. Oke. Saya tulis lagi 3X plus Y plus Z sama dengan 8. Nah, kemudian Y-nya saya ganti dengan 1 plus Z. Oke. Buka kurung. Jadi 3X min 1 min Z. Nah, kemudian kita sederhanakan. Oke, min Z plus Z itu kita sederhanakan menjadi 0. Kemudian sehingga sisanya menjadi 3X. Kemudian ini min 1 kita pindah ke kanan menjadi plus sehingga menjadi 9 untuk ruas kanan ya. Sehingga kita peroleh X sama dengan 9 dibagi 3, maka X-nya adalah 3. Oke, kita sudah menemukan satu variabel yaitu X sama dengan 3. Lalu, substitusi X sama dengan 3 ke persamaan 4. Kita lihat lagi persamaan 4 itu adalah X sama dengan min 2Y plus Z plus 6. Oke, kita tulis dulu. Nah, kemudian kita ganti X-nya dengan 3.
ya. Lalu 6 di ruas kanan saya pindah ke kiri sehingga menjadi 3 dikurangi 6 sehingga menjadi minus 3. Lalu ini saya tukar penulisannya ya. Jadi yang ruas kanan pindah ke kiri, yang kiri pindah ke kanan. Sama saja ya. Jadi min 2Y plus Z sama dengan negatif 3. Maka ini adalah persamaan ke-6. Nah, selanjutnya saya akan mensubstitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Oke, saya tulis dulu persamaan 6. Ini ya. Kemudian saya ganti si Y dengan persamaan 5. Nah, ya. Y saya ganti dengan 1 plus Z. Kemudian kita buka kurung sehingga minus 2 kali 1 min 2, minus 2 kali Z itu min 2Z. Nah, kemudian bisa kita lihat bahwa sekarang persamaannya ada yang sejenis, yaitu min 2Z plus Z. Nah, ini kita bisa jumlahkan ya. Nah, ini kita jumlahkan menjadi min Z, kemudian si min 2 ini saya pindah ke kanan, menjadi min 3 plus 2, sehingga ruas kanan tinggal min 1. Nah, karena ini min, maka kita bisa sederhanakan min dibagi min jadi positif, sehingga di sini Z bernilai positif 1. Oke, kita sudah menemukan X sama dengan 3 dan Z sama dengan 1, maka kita akan mensubstitusi Z sama dengan 1 ke persamaan 5. Ya, untuk memperoleh Y. Oke, saya tulis dulu Y-nya. Kemudian kita ganti Z-nya dengan 1. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian sama ya, bahwa himpunan penyelesaian adalah 3,2,1. Oke. Mudah. Oke, selanjutnya kita akan ke penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya kita akan menuju ke penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel bentuk pecahan. Semisal saya punya soal, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut ini. Oke, nah ini ketiga persamaan ini adalah bentuknya pecahan, di mana variabel X, Y, Z berada di bawah atau sebagai penyebut ya. Nah, bagaimana Bu cara menyelesaikan himpunan penyelesaian yang seperti ini? Baik. Nah, kita misalkan dulu 2 per X itu kan sama saja dengan 2 kali 1 per X. Begitu juga dengan 2 per Y, itu sama saja dengan 2 dikali 1 per Y. Kemudian 4 per Z, itu sama saja dengan 4 dikali 1 per Z. Maka di sini saya misalkan 1 per X itu sama dengan A. Kemudian 1 per Y itu sama dengan B. Kemudian 1 per Z itu sama dengan C. Sehingga persamaan menjadi, oke. Yang pertama, ini menjadi 2A, kemudian ini menjadi 2B, kemudian ini jadi min 4C, sama dengan 2. Lalu persamaan kedua menjadi 3A min 2B plus 5C, sama dengan 10. Kemudian persamaan ketiga menjadi 4A plus 5B min 3C, sama dengan 17. Sambil melihat ini ya, Nah, kemudian ini sudah dalam persamaan yang seperti biasanya ya. Maka kamu bisa menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini bisa dengan memilih metode eliminasi, substitusi, atau campuran. Nah, jika tadi semua variabel dalam bentuk X, Y, Z, sekarang variabelnya dalam bentuk A, B, dan C. Oke, itu nggak masalah ya. Mau nanti kalian ganti di sini P, Q, R, itu juga tidak apa-apa. Nah, kemudian setelah diperoleh masing-masing nilai A, B, dan C, maka kamu kembalikan lagi ke bentuk ini. Nah, misal 1 per X itu sama dengan 1. Nah, maka X-nya kita peroleh 1 dibagi 1. Nah, seperti itu. Maka
nanti kita masukkan masing-masing A, B, dan C ke persamaan ini. Jadi kembalikan ke persamaan ini lagi sehingga kita memperoleh X, Y, Z-nya. Nah, seperti itu untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel pecahan. Nanti di lembar kerja siswa akan ada 3 soal berbentuk pecahan. Nah, silahkan kalian kerjakan pada buku tulis atau HVS, dan seperti biasa silahkan kalian kirim ke Google Classroom. Jangan lupa kalian harus melihat tenggat waktunya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa bertanya lewat email saya atau lewat WA saya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. See you!